Ketua DPRD, ada Bu Yadar, Ketua Tim Pemenangan, Pak Franky, calon Wakil Bupati, anggota DPRD, Pak Ahmad Ibrahim sebagai pengundang, tokoh perempuan, majelis taklim, milenial, bahkan kita semua yang hadir malam hari ini yang saya kasih, saya hormati, saya banggakan. Ada Panwas, ada dari kepolisian, singkatnya hadirin sekalian yang saya hormati, saya kasih, saya banggakan. Hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat, itu tentu karena Tuhan begitu baik bagi kita. Tiada kebetulan di kolong langit, semua dalam rancangan dan takdirnya. Kita yakini itu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya berterima kasih dan merasa terhormat di Kampung Baru sini. Betapa tidak tadi yang disampaikan oleh adik Rahmat tadi, juga oleh Bapak Ustadz yang mewakili tokoh masyarakat, bahkan tokoh umat, sudah menyampaikan secara gamblang betapa tidak dalam berbagai persoalan dalam pelayanan kemasyarakatan 3,5 tahun masyarakat begitu memahami, mengerti bahwa tidak mudah memang dalam 3,5 tahun itu. Tetapi kalau kita bisa melewatinya, itu karena berkat Sang Khalik, pemilik hidup dan kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik kedaulatan itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentu kalau kita berbicara tentang keberhasilan seorang pemimpin atau daerah, tentu ada ukuran-ukurannya. Seberapa besar tingkat perkembangan ekonominya, tingkat pendidikannya, kesehatannya, infrastrukturnya, jalan, listrik, air, macam-macam. Tetapi adakah orang berpikir di luar itu, Bapak Ibu? Tidak banyak yang berpikir. Yakni bagaimana sesungguhnya apa yang kita namakan membangun suasana kebanggaan bersama, suasana batin yang nyaman, aman, suasana yang merasa bahwa kita saling memiliki, suasana saling mengayomi satu dengan yang lain, atau dalam bahasa sederhananya, dalam konsep yaitu yang disebut dengan nasionalisme, itu rasa cinta terhadap tanah air ini. Dan pada saat yang sama ketika kita berbicara tentang rasa cinta terhadap tanah air ini, kita harus menyadari juga bahwa sesungguhnya ada suasana batin kita bahwa saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian adalah kita. Saya dan Bapak Ibu adalah kita. Kalau kita berbicara kita berarti tidak ada yang lebih satu dengan yang lain. Dalam posisi maka itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada suasana kita saling menghargai, ada toleransi, ada rasa saling memiliki satu dengan yang lain. Dan itu adalah sebuah ukuran yang bisa kita banggakan di Sumba Timur ini, bahwa suasana toleransi itu, suasana saling memiliki, saling mendukung satu dengan lainnya, itu adalah ukuran. Dan saya bersyukur bahwa di masa kepemimpinan ini suasana itu ada, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kecintaan saya terhadap warga Sumba Timur ini saya buktikan. Saya Nasrani, tetapi saya punya saudara yang Katolik, yang Hindu, yang Islam, yang Buddha, yang aliran kepercayaan merata. Dan saya harus berdiri teguh untuk memperlakukan sama di hadapan semuanya, Bapak Ibu. Dalam posisi seperti itu bukan juga kebetulan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Haji Mansur tadi, bahwa bukan ujuk-ujuk karena saya berkawan, kawan sekolah, kawan baik saya dengan Pak Haji Mansur. Karena ketika kami satu SMA, dia SMP Muhammadiyah, saya SMP Kristen, tetapi kami sudah berkawan dengan baik. Ada Munah dulu kawan kami, ada Halimah Cana juga kawan kami dulu, ya. Beda dulu, beda itu kawan kami dulu. Dalam posisi kami Bapak Ibu saudara-saudara yang berbeda itu sudah biasa suasana toleransi itu. Dan kalau kita harus mendatangkan yang namanya Ustadz Kondang itu, Dasat Latif itu, bukan karena sesuatu yang karena ada kepentingan, tidak. Karena ada kebutuhan bahwa sesungguhnya bahwa saya harus memperlakukan semua sama umat itu, Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mau sampaikan pada kita semua malam hari ini bahwa bukan tempatnya saya berkampanye lagi di sini.
tempat hari ini saya mau sampaikan pada kita semua bahwa kita mempertaruhkan Sumba Timur untuk 5 tahun ke depan. Kalau sekiranya kita salah memilih untuk 5 menit dalam bilik itu, maka kita akan merasakan 5 tahun seperti apa Sumba Timur ini. Saya tidak dalam posisi untuk menyatakan bahwa saya sudah yang terbaik, yang Anda harus memilih, tidak. Tetapi berpikirlah. Kenapa saya sampaikan demikian? Sudah ya, Ernest Renan 1500 tahun yang lalu sudah menulis ya tentang bagaimana sesungguhnya kebinekaan perbedaan itu, Ibu saudara-saudara sekalian. Karena celakalah sebuah bangsa yang multi etnis religius kalau kebijakannya diskriminatif, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya sadari itu, saya pahami itu, saya mengerti itu, Bapak Ibu. Maka sesungguhnya ketika saya dipercayakan oleh Tuhan menjadi bupati, menjadi pemimpin di Sumba Timur ini, maka ini bukan hanya persoalan Chris Pryne, tetapi persoalan keberlanjutan pemerintahan ini. Ada kaderisasi, ada regenerasi, Bapak Ibu. Maka dalam lintasan birokrasi saya melahirkan elit-elit di birokrasi, kader-kader di birokrasi. Ya, ada juga yang mewakili umat Islam, ada juga di eselon 2. Di Katolik ada juga, di Hindu ada juga. Bukan tanpa konsep kita, Bapak Ibu, kita sudah pikirkan itu. Karena sesungguhnya pilihan kita kalau kita mau mengangkat seseorang hanya ada 2 pilihan, Bapak Ibu saudara, secara keilmuan. Pertama, bahwa merit system atau profesionalisme, artinya Bapak Ibu, kita mengangkat seseorang berdasarkan kemampuannya, dan biasanya itu pemimpinnya dia akan bertamengkan itu, dia angkat semua kawannya, ya latar belakang yang sama. Kenapa? Karena profesional, dia bilang, yang lain kurang profesional. Tetapi Bapak Ibu, ada sebuah konsep yang satu, ya, yang namanya keterwakilan representasi. Maka tidak hanya profesional saja, tetapi kita harus memikirkan representasi. Dalam posisi itu, maka irisan antara representasi dan merit system atau profesional itu yang kita gabungkan. Maka lahirlah Bapak Ibu yang mewakili, yang Muslim mewakili, yang Katolik mewakili, Hindu dan mewakili Nasrani. Karena kita tidak mengenal tirani minoritas dan mayoritas mutlak, Bapak Ibu. Boleh saja kita mayoritas di sini, tetapi kita menjadi minoritas di seberang sana. Dan boleh saja kita menjadi minoritas di sini, pasti kita menjadi mayoritas di tempat yang lain. Tetapi adakah kita pahami bahwa Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga, yang dilandasi oleh Pancasila ideologi kita, Bapak Ibu. Final, tidak ada kompromi. Saya pahami, saya mengerti. Tetapi pada saat yang sama juga Bapak Ibu, saya memahami bahwa saya jadi bupati, Bapak Ibu, harus juga menjadikan Sumba Timur ini menjadi tempat laboratorium yang menghasilkan orang-orang yang mampu untuk juga bisa berkarya menjadi kader. Dalam lintasan politik, Bapak Ibu, ya, saya memanggil ya beberapa orang yang mewakili dari Katolik, Hindu, dari Islam, dari Kristen untuk menjadi para caleg, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Syukur alhamdulillah dalam lintasan itu yang Kristen ada terpilih. Jadi tempat yang lain juga, partai lain Katolik ada terpilih, Islam juga ada terpilih. Artinya apa, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Kita bertanggung jawab juga untuk ada regenerasi. Kalau malam hari ini, ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah perpolitikan di Sumba Timur ini, kita menghadirkan seorang anak muda menjadi ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini memberikan pesan kepada kita semua bahwa siapapun dia, apapun latar belakangnya, agama apapun dia, suku apapun, rasa apapun, golongan apapun dia, bisa jadi ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur. Intinya bahwa anak rakyat bisa menjadi pemimpin di Kabupaten Sumba Timur ini. Bukan hanya siapa aja tertentu yang harus 5 tahun ini partai ini pasti jadi ketua, 5 tahun berikut pas partai ini, 5 tahun berikut partai ini. Tidak, Bapak Ibu. Ajaran demokrasi itu mengajarkan bahwa kita punya kesempatan yang sama, kita punya kesetaraan, kita punya peluang yang sama untuk bisa mengakses berbagai hal dalam itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian,
saya mau sampaikan pada kita semua bahwa persoalan berpolitik bukan persoalan berani atau tidak berani, bukan. Bukan persoalan kesempatan atau peluang, bukan Bapak Ibu. Karena kalau kita berbicara berani, orang yang berani itu bukan berarti dia tidak pernah takut. Tetapi sesungguhnya keberanian itu sebenarnya orang yang mampu mengalahkan ketakutan itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi kalau macam kita anak rakyat tidak boleh takut jadi pemimpin. Saya terlahir dari rahim rakyat. Sekarang puji Tuhan, Bapak Nisa juga tahu kita anak di Kamal Putih. Haji Mansur juga tahu, mungkin dia juga kaget juga. Dia dengan ya Allah, ya Pak Kris jadi bupati. Dia kaget juga mungkin. Iya toh, karena kita kawan dulu. Dia calling di International Theater Matawai. Saya juga calling di kalau dulu kalau ada film-film. Kita keliling dengan itu auto box dulu. Iya toh. Dia bilang pernah juga jual ikan. Memang pernah juga jual ikan. Biasa aja. Ya toh, bos saya dulu Ron, ini Umar di sana, bapaknya ini kakak Umar juga, bap mantunya ini kita punya Eja ini. Ya toh? Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudara, biasa aja hidup ini dan tidak ada yang berubah. Dulu tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an sampai hari ini juga jadi bupati. Nanti juga kalau sudah tidak jadi bupati, biasa aja karena toh pada akhirnya yang penting itu silaturahim di antara kita, itu yang utama Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya. Bukan jabatan itu yang utama. Karena sesungguhnya kekuasaan itu hanyalah titian, jembatan. Bagaimana sesungguhnya kekuasaan itu bisa bertransformasi menjadi kebijakan yang pro pada rakyat. Kembali apa yang disampaikan oleh tokoh tadi, ya, bisa mengakses oleh milenial juga tadi. Saya pikir saya bukan juga tidak dalam ruang hampa. Sebagaimana saya punya adik, saya punya ponakan juga, Mbak Haris tadi, kita juga berkoordinasi dengan Pelindo. Bapak Ibu, saya pikir pembuatan lapak di sana itu juga tidak terlepas ketika kita berkomunikasi dengan Pelindo. Ya, saya juga berkomunikasi. Di sana juga tempat jualan saudara-saudara di Kampung Bugis sana itu di Pelindo juga dulu juga sudah mau di kasih keluar juga. Saya komunikasi juga dengan PT Pelindo di Surabaya. Saya minta untuk jangan, karena ini masyarakat saya, masyarakat yang butuh juga pelayanan dari saya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bukan tidak ada, kita upayakan, tetapi beri kami kesempatan untuk terus berupaya. Karena hidup ini tidak bisa simsalabim, tidak bisa. Jangan kita karena kita mau maju bupati, kita mulai sudah janji-janji bodoh mesana, tidak boleh, tidak jadi, tidak boleh itu, tidak boleh. Bagi saya adalah kalau Tuhan perkenankan jadi bupati, tidak ada yang bisa menahan. Ya toh? Kenapa saya sampaikan demikian? Karena sesungguhnya niat kita ini bukan untuk berkuasa untuk gagah-gagahan, tetapi untuk bisa mendharma baktikan, mewakafkan apa yang kita punya, talenta yang kita punya untuk bagaimana kepentingan rakyat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya juga mohon maaf sama Pan Masin. Kita punya waktu sebenarnya sampai jam 12, karena jam 12 sudah lewat 10, ya. Tapi saya mau katakan, saya minta waktu beberapa menit lagi. Saya sampaikan pada kita semua bahwa yang Bapak ikuti di media massa itu, fitnaan, caci, fitnah dan seterusnya. Saya pikir itu bagi saya adalah sesuatu hal yang biasa. Itu kalau kami dalam Nasrani itu salibnya saya. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menyuruh saya maju jadi bupati. Tetapi saya harus menyatakan bahwa saya tidak punya waktu untuk mengkanter itu. Saya tidak punya waktu untuk memperbaiki, meluruskan. Tetapi biarlah masyarakat yang menilai. Tugas saya adalah kerja, kerja, dan kerja. Bapak Ibu saudara-saudara, karena kerja itu butuh pemikiran. Ya, kita kerja dan berpikir butuh pemikiran, butuh tenaga, energi, butuh waktu. Tetapi kalau kita menilai orang, omon-omon tidak perlu berpikir. Omon sah. Iya kan? Kita ngomong bodoh juga kita orang bilang stereosiko. Iya toh, omong aja. Iya toh. Merasa terzulimi, merasa ditekan, merasa aduh terus salah. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang berkorban besar ini masih 13 tahun sebenarnya baru pensiun ini Franky Rangambani. Tetapi waktu saya bilang dia Marsud kita maju,
Maksud Om, saya siap. Kenapa kau siap? Saya bilang gitu. Negara sudah bayar saya sekolah Om di sekolah plat merah. Sekarang waktunya sudah saya derma baktikan sudah. Apapun resiko, jadi sudah. Ya. Jadi saya bilang kalau sudah begitu, saya bilang, ya, kalau kita dalam Nasrani, saya bilang, kau dalam nama Tuhan Yesus maju sudah. Kalau dalam Islam bilang, kau Bismillah sudah maju sudah. Yakin sudah itu. Ya toh, maju, Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Kalau sesuatu yang penting niatnya itu, ya, ikhtiarnya kita itu untuk kebaikan, pasti insya Allah Tuhan akan memberikan kita jalan, lapangkan semuanya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, terakhir saya sampaikan pada kita bahwa saya sekarang lagi cuti. Saya Bupati Sumba Timur yang sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara dari tanggal 25 September sampai dengan 23 November. Nanti 23 November lewat 1 menit masuk 24 November masuk kembali jadi Bupati Sumba Timur sampai dengan 2025. Insya Allah kalau misalnya warga Kampung Baru memberi kesempatan, Kampung Bugis, Hambala dan juga warga Sumba Timur secara keseluruhan memberikan mandat, saya pikir kita akan memperhatikan berbagai hal yang disampaikan tadi itu. Tetapi saya tidak mau berjanji, saya tidak mau katakan pasti saya lakukan, tidak. Karena sesuatu yang pasti itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik kita manusia. Yang ada adalah kita berikhtiar, kita berusaha untuk bagaimana sesungguhnya bekerja dengan baik. Biarlah Tuhan yang akan memberkati apa yang kita kerjakan itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya cuti ini sebagaimana disampaikan oleh Umi Yadar Waikanabu tadi. Kalau cuti itu semua fasilitas hilang. Ajudan tidak ada, sopir tidak ada, mobil tidak ada, rumah dinas keluar, gitu. Operasional tidak boleh ambil, semua. Dan itu saya taat asas. Kenapa Bapak Ibu? Karena pemimpin itu pusat kecenderungan. Harusnya dia harus memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat untuk bagaimana taat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dalam posisi seperti itu maka sesungguhnya hari ini saya mau sampaikan pada kita semua, saya mendoakan Bapak Ibu mendoakan saya. Karena kalau kita sudah sehat, Bapak Ibu tidak perlu berbicara terlalu banyak. Bapak Ibu dengan ya bersin atau bisikan saja atau dari gestur tubuh, oh saya sudah, oh Ustadz Latif itu dia maksud ini sudah. Oh ini imam masjid dia maunya ini sudah. Kalau kita sehat sama-sama. Oleh karena itu, marilah kita saling mendoakan supaya kita sehat. Sehingga bisikan dari yang jauh bisa saya dengar, bukan teriakan di telinga yang tidak saya dengarkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya. Akhirnya saya sampaikan karena Haji Mansur juga tadi pantun, saya juga pantun. Ya, toh. Ya. Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, terkonfirmasi, ya saya terus omong lah. Kita sudah keliling 22 kecamatan, 140 desa, tidak ada yang sunyi sepi. Semua itu Bapak Ibu bisa lihat di media sosial. Terkonfirmasi juga hasil survei. Hasil survei itu Losta PDIP menang. Gerindra juga kita bayar 3 paket juga menang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu koma ragu ya, ya deko sih, deko. Ya toh, saya bilang. Ini sudah kita, saya dan Franky kembali, ya yang siap untuk mengeksekusi itu. Terakhir saya mau sampaikan bahwa saya punya kawan baik juga